Assalamualaikum orang Indonesia semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya. Sudah berapa lama kita tidak ketemu? Kebetulan saya ada sedikit kesibukan. Nah, hari ini saya ingin muncul kembali di dalam channel YouTube. Ada hal yang menarik selama pandemi COVID-19 ini menurut saya. Yang menarik adalah pemakaian alat pelengkap diri atau yang biasa kita singkat dengan APD. Nah, di mana yang menarik? Coba kita lihat alat APD ini bagi yang tenaga kesehatan yang memakai APD pada level tertinggi, ya, mereka memakainya di rumah sakit di tengah-tengah merawat pasien COVID, dan mereka biasa memakai APD ini dengan sangat lengkap, mulai dari kepala hingga kaki. Jadi kalau kita lihat ya seperti seorang astronot mungkin ya, dengan baju putih yang tebal, dengan pelindung muka, ya, terus kacamata, kemudian dengan masker medis yang kadang-kadang 2 lapis, kemudian sarung tangan, dan mereka bekerja melayani pasien-pasien yang terkena COVID. Nah, kenapa mereka memakai APD ini? Tentu saja karena sudah menjadi standar yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dan juga pemerintah-pemerintah di negara masing-masing. Tapi saya teringat dengan pemakaian dengan penggunaan pakaian selam pada awal-awal ditemukannya pakaian selam. Kita bisa lihat di gambar. Nah, bagaimana model pakaian selam saat pertama kali ditemukan, ya. Jadi kita lihat pakaian selam yang pertama kali ditemukan ini bentuknya sangat besar, ya, besar dan berat. Mulai dari atas kepala hingga kaki, ya, mereka dipakaikan dengan baju besi yang berat sehingga mereka bisa turun ke bawah menyelam. Kemudian selain itu mereka juga dilengkapi dengan tabung oksigen apakah dari atas kapal yang memompakan oksigen atau mereka membawa sendiri. Dan sangat-sangat sulit melakukan penyelaman di masa-masa awal penemuan alat-alat selam ini. Nah, apa kaitannya dengan APD? Saya terbayang begini. Mungkin hari ini APD kita masih sangat tidak praktis, ya, masih sangat besar, ya, susah digunakan. Ketika kita baca para tenaga kesehatan merasa kesulitan bernapas, mereka gerah, kepanasan, dan kalau bisa buka ya mereka buka, tapi berhubung ada tingkat bahaya penyebaran virus mereka tidak membukanya. Nah, mungkin saja nanti di masa depan ketika perkembangan ilmu pengetahuan semakin canggih, ketika kita semakin tahu bagaimana karakter virus itu, bisa jadi APD-nya itu nanti akan semakin sederhana, ya, akan semakin simple. Hanya mungkin kalau saya bayangkan mungkin APD nanti hanya perlu untuk penutup kepala saja. Kenapa? Karena kepala ini menjadi jalur masuknya virus, ya, masuk virus ke mulut, ke hidung ataupun ke mata. Jadi bagian kepala ini sangat penting untuk ditutupi. Nah, ketika kepala sudah ditutupi, maka mereka butuh oksigen yang bisa dialirkan melalui tabung oksigen yang kita bilang mungkin bisa dia bawa dari belakang gitu kan, tabung kecil, sehingga nantinya APD ini sudah tidak terlalu ribet lah, tidak terlalu menyulitkan tenaga kesehatan, ya. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena saat ini salah satu tantangan terberat bagi tenaga kesehatan merawat pasien yaitu APD yang cukup kompleks, ya. Tapi nanti kalau APD nanti bisa lebih sederhana, ya, saya rasa sudah kemudahannya sudah lebih banyak yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi APD-nya yang paling penting nanti ya di bagian kepala saja ya dimenutupi, ya. Sementara bagian-bagian lain ya pakai saja pakaian-pakaian biasa, atau nanti ada ditemukan pakaian yang lebih simpel, ya, seperti contoh saya di awal tadi, kayak pakaian penyelam yang semakin hari semakin simpel, karena secara ilmu pengetahuan kita semakin tahu bahwa ini seperti ini loh perlunya untuk menyelam, tidak perlu lagi baju besi yang berat-berat. Nah, mungkin nanti di masa depan juga kita tahu untuk APD tenaga kesehatan dalam merawat pasien-pasien yang terkena virus corona, ya tidak perlu APD seperti itu, cukup kepala, kemudian oksigen mungkin itu aja, ya, pakainya yang lain ya seperti biasa. Nah, namun di atas itu semua kita harus tahu bahwa virus ini adalah nyata dan kita harus sama-sama mencegah penyebarannya. Bukan berarti nanti kalau kita sudah semakin tahu karakter ini kita kemudian semakin menganggap sepele, tapi tidak, kita harus tetap pada protokol yang telah dianjurkan. Kenapa? Karena
mereka-mereka yang menganjurkan protokol ini kan sudah lebih tahu, ya, sudah meneliti, dan memang ini terus berkembang ya, semacam ini pengetahuan hari ini seperti ini, besok seperti ini. Dan saya juga ada mendengar orang-orang bilang, wah ini dulu katanya nggak boleh, sekarang nggak boleh, dulu boleh, sekarang nggak boleh ya. Ini wajar ya, karena virus corona ini merupakan sesuatu apa yang ya kalau dibilang tidak terlalu baru, tetapi ada hal-hal baru yang terjadi, seperti ya pandemi ini kan masih termasuk hal-hal baru yang perlu dipelajari, bagaimana penyebaran virus ini dibesarkan. Oke, orang Indonesia, semoga ya adalah manfaatnya dari video ini. Selamat beraktivitas, tetap sehat, ikuti selalu protokol. Assalamualaikum.